35 juta dari bantuan tiga provinsi lewat Pak Amin Masuk anggota DPRD Pasipan. Kemudian orang mau gede juga jadi itu untuk modal awal pembangunan nanti. Itu saja dari saya. Terima waktu kami. Itu tumblernya tolong digeser ke kanan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ustaz dan Ustazah yang saya hormati dan yang berbahagia, alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, kemudian bersolawat dan menyampaikan salam kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya sudah pernah ke sini sebelum Covid. Lupa nih. Lepas Covid itu. Covid. Waktu itu gedung yang sebelah atas belum jadi. Yang depan juga masih belum diurut semuanya. Sekarang sudah selesai urutan. Lalu beberapa kali juga kita berkomunikasi. Terus terang unik Bapak Ibu sekalian di sini itu. Saya kira ini tidak banyak sekolah tingkat MI atau SD yang konsentrasi, ada konsentrasinya itu untuk pesantren atau SMA. Bagian rata-rata memang pesantren itu tingkat SMP atau Islamiyah ke atas. Ini menarik. Sehingga waktu awal diberitahu itu ini merupakan sebuah kesempatan untuk diperjuangkan. Memang ada di luar itu misalnya takut pernah diputus, tapi di kelas 1 sudah mulai. Kalau kita sudah ada gontok, untuk jasa itu ada alumni itu anak kecil-kecil, kelas 1 ya, sudah di sana. Saya itu lihat ke sana itu ketika dengan kiai yang kiai juga kalau nggak salah ya. Di sana itu dari gontor putra itu masuk ke dalam sedikit itu. Dan anak kecil-kecil kelas 1, kelas 2 itu terus dia senjata di pintu itu, kasihan saya itu ya. Itu mungkin orang tua, tapi luar biasa. Itu takut Al-Quran Al-Madrasah. Kalau sini baru mulai 5 kelas 4 nggak apa-apa. Tapi ternyata ada di kecil-kecil itu kalau dari timur ada di Sibali. Di Muhammadiyah itu masih langka. Termasuk kelompok godol ini adalah sesuatu yang langka sehingga perlu diperjuangkan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, saya kalau ingin bukan di sini juga yang di SMK di satu yang terakhir yang saya kirimkan baru. Ini adalah contoh di Jombang itu setelah sukses kita membangun MPS di Jombang itu kita buat tren tekno. Nanti baru kepada kenapa kita Muhammadiyah. Tren tekno itu pesantren teknologi. Basisnya adalah SMK. Yang selama ini dengan Gus Pur, Prof. Agus Soewarto itu membuat tren sains, baik yang ada di Sragen maupun yang ada di Jombang. Kalau yang Sragen dengan Muhammadiyah, yang Jombang dengan Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang dengan Gus Soewarto waktu itu. Jadi brandnya itu NU dan Muhammadiyah itu menyatu di tren sains. Lalu ketika Gus Pur saya beri ide tentang tren tekno, dia nggak sanggup. Saya menghubungi Prof. Imam Robandi karena dia IPS dan teknologi teknik
teknik terapan. Dan orang sini dia orang Bogor. Saudaranya. Saya akrab dengan beliau ketika pembukaan Trend Tekno itu saya hadir dengan Prof. Robanti itu di kabupaten ya, atau kabupaten yang dibuka langsung oleh Bupati Trend Tekno dan diberi bantuan oleh Bupati. Bahkan kita workshop di Wonosalam di atas gunung di Jombang itu dengan Prof. Imam Robanti. Dan memang saya suka keliling-keliling itu ingin apa yang bisa saya lakukan untuk agar saya dicatat oleh Allah itu menjadi amal soleh itu saja. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Nah, karena itulah maka bagaimana kita membangun surga dengan ini. Kalau kali ini yang Trend Tekno ya sama. Saya mengajak teman-teman sekalian, ustaz-ustaz ya, jadikanlah pendidikan, jadikanlah profesi guru ini hobi, bukan hanya hobi tapi panggilan hati, panggilan jiwa. Ya, Masya Allah, saya itu tadi lihat anak-anak putri yang sangat keluar, saya lihat dari mobil itu, senang sekali saya itu. Mereka itu lucu ya. Sudah lama saya itu tidak bertemu dengan anak-anak SD secara langsung begitu, tidak ada ya. Yang saya temui itu anak mahasiswi. Terlalu lucu, lebih lucu lagi ya. Kalau SD kan lucu, kalau yang mahasiswi kan lucu dan yang lainnya. Pokoknya anak-anak itu menyenangkan ketika kita mendidik dengan panggilan jiwa, panggilan hati. Anggap itu adalah adik-adik kita, anak-anak kita. Ini yang sudah berkeluarga berapa orang? Hampir semuanya. Yang belum berapa? Yang belum. Yang putri berapa? Yang putra berapa? Putri 3 belum. Yang putra 2. Jadi gini, termasuk kelemahan kita Muhammadiyah itu ya, tidak memperdulikan untuk mencarikan tambatan hati orang-orang kita. Itu penting itu. Dan sampai terlambat ya. Apalagi ya dicarikan lah. Saya kadang-kadang ini dengan teman-teman dari Tarbiyah PKS gitu ya. Mereka itu yang begitu itu penting kita carikan. Ya kalau belum cocok ya nanti yang lainnya kan begitu. Jangan putus asa. Enggak mau Pak. Ya memang harus terus begitu. Nah ini kembali ke topik, bukan topik tapi penting ya. Penting agar di sini kalau bisa kan dua-duanya mengabdi di sekitar sini, kalau ada di sini satunya di Muhammadiyah, sama-sama itu kan satu irama dan satu isyarat. Saya ulangi poin pertama untuk sekalian, marilah kita jadikan apa yang bisa membawa kita kepada surga. Memang mendidik itu adalah pekerjaan atau perjalanan yang mendaki. Kerjaannya banyak, tapi duitnya nggak banyak. Jadi mendidik itu kerjaannya banyak. Mungkin kita 24 jam. Ya, kalau 24 jam itu terlalu lebih ya. Maksudnya tidur ya. Mendidik itu yang mulai pagi sampai malam, bahkan kadang-kadang dia lupa mendidik istri atau anaknya. Dia lupa melayani suami atau anaknya. Kenapa? Karena dia fokus mendidik anak orang lain. Tapi itu memang pekerjaannya luar biasa. Tidak ada pekerjaan yang sehebat itu. Apa kata Nabi? Ayyukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu orang yang mau mengajarkan. Mengajar itu profesi yang terbaik. Tidak ada profesi sebaik mengajar. Jadi keinginan mengajar itu saya merasakan ketika sudah usia saya sudah mulai agak tua, meskipun masih nampak muda.
Masalah muda atau enggak ya? Oh, masih muda. Maunya itu dianggap muda terus. Jadi saya nggak berani sekarang kalau pergi kemanapun ke Facebook. Misalnya ke luar ya, Kalimantan kemana itu, saya katakan saya di sini itu nggak berani sekarang. Dulu pernah itu dari alumni datang, Alimah datang, UMY datang, Ngajian datang, bawa kerdus semua, nggak bisa dibawa. Ya. Mereka rata-rata memang ingin tahu ini guru saya dulu, sehingga ingin memberikan sesuatu. Nah, kita kan terbatas namanya pesawat. Saya pernah itu ke Papua itu, ini gimana Pak PWM, ya tanggung jawab siapa begitu. Nah, ya memang bisa kita tambah bagasi, tapi tambah bagasi harganya lebih mahal daripada harga yang dibawakan. Saya bukan itunya, tetapi saya ingin mengatakan betapa bagi guru itu dihargai begitu tuh, ya, oleh murid-murid kita. Luar biasa ya. Karena itu guru itu pekerjaan yang terbaik, itu panggilan hati, panggilan jiwa. Kita jadikan itu menjadi pintu surga kita. Kita jadikan itu pintu surga kita. Kalau ditanya apa yang misalnya yang bisa kamu andalkan untuk bisa masuk surga, keikhlasan saya untuk membawa anak saya kepada kebaikan, pada anak-anak, pada murid kepada kebaikan. Yang pertama, next coba. Nah, untuk membawa kepada kebaikan itu tidak cukup dengan niat, kita perlu ilmu. Sebenarnya sesuatu yang apa? Sesuatu yang mati atau tidak lagi hidup atau hilang itu bukanlah dia jelek, tapi dia gagal melihat perubahan. Kita dulu pernah pakai Nokia, pernah ada Nokia, lalu Blueberry atau Blackberry pernah. Dulu saya juga selain Nokia ada Siemens, ada Motorola, Sony, apa lagi? Sony. Ya. Tapi yang paling besar waktu itu Nokia ya, merajai. Ketika Nokia belum tingkat, dia mengatakan kita tidak jelek, hanya kita gagal mengantisipasi perubahan. Maka sekarang itu yang namanya Samsung itu dia tidak mau. Sekarang Cina-Cina itu ya ada itu yang namanya apa ya Cina yang HP Cina itu ya? Xiaomi, kayak makanan tuh itu Xiaomi. Terus kemudian Oppo. Apa HP-mu? Oppo. HP-mu Oppo. HP-mu Oppo ini. Oppo. Itu sudah terus kalau dia yang namanya Samsung itu dia puas dengan apa yang dia miliki, dia akan lanjut dan hilang. Di motor juga begitu persaingan, di mobil persaingan. Kita sekarang itu persaingan yang luar biasa, termasuk dunia pendidikan. Ketika seseorang itu leha-leha, dia tidak berpikir bagaimana mengembangkan kapasitas, kompetensi, tidak mengembangkan pendidikan, dia merasa nyaman di zona nyaman. Saat itu kehancurannya telah tiba. Saya itu memang di majelis takjil yang di SK oleh PP, tapi saya juga ada di tim pengembang di TIPBAN, Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan PP Muhammadiyah. Kerja saya itu sering keluyuran juga untuk memotivasi, menginspirasi bagaimana mengelola pendidikan tinggi yang luar biasa, persaingannya. Kalau tidak bersungguh-sungguh dan tidak memiliki terobosan, dia tidak tahu perubahan, dia akan gagal dan dia akan mati. Banyak orang ini mati bukan karena dia tidak hebat, tapi dia tidak mengetahui dan tidak mengantisipasi perubahan. Maka baru sekalian apa yang dilakukan di sini dengan dua sistem, ada sistem yang reguler, yang satunya adalah berasrama. Keuntungannya kita di sini bisa mengambil orang lain untuk masuk sini.
yang tidak yang tidak mau berasrama, orang sini silakan reguler. Tapi kan terbatas anaknya. Kita bisa ngambil dari luar. Dan dari luar itu adalah tergantung bagaimana cara kita membreakdown sebuah lembaga. Saya ingin mengatakan itu. Ada sebelum sini memang ada 5P. 5P itu adalah mulai dari program sampai promosi. Harus kita branding. Nah, coba ini. Ya. Nah, branding itu adalah quality, kreatif dan inovasi. Jadi kalau kita itu hanya mengandalkan anak sini misalnya, apalagi tidak kita berikan perubahan kualitasnya tidak meningkat, ya. Kemudian tidak ada kreativitas dan inovasi. Apa sih kreativitas itu? Apa inovasi itu? Kreativitas itu adalah sesuatu yang sudah ada, tetapi kita berikan nilai. Itu kreatif namanya. Kalau inovasi, sesuatu yang belum ada, tetapi kita meng-create sendiri, yang itu memberikan manfaat yang baik. Itu inovasi. Misalnya, kalau kreativitas SD ini kita kasih, SD ini kan reguler, coba kita kembangkan. Kreatif itu kita kembangkan brandingnya apa misalnya ya, kemampuannya SD ini misalnya takfid atau apa, itu umum itu kreatif. Atau dikasih entrepreneur, katanya SD apa mungkin perlu dipelajari. Kalau inovasi itu kemudian kita buat ada asrama inovasi, sesuatu yang belum ada. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan ini. Ketika kita meningkatkan kualitas, ada quality, lalu ada kreativitas, ada inovasi, maka akan meningkatkan kuantitas. Kuantitas akan berujung kepada isi tas. Apa isi tas itu? Duit. Semakin tinggi branding kita, maka itu akan memunculkan kepercayaan orang terhadapnya. Orang sekarang tidak melihat dia pendidikan di mana, di kampung atau di kota, tidak sebenarnya. Tapi orang itu akan melihat kualitas, inovasi, kreativitas yang itu masuk dalam branding. Bok yang namanya mutiara, intan permata, emas, kalau dia itu memang emas, di tempat sampah pun akan dicari orang. Tapi kalau yang namanya kotoran, mohon maaf, buat dia ditaruh di atas meja pun akan dihilangkan. Jadi bagaimana sekarang kita itu membuat kreativitas, inovasi, quality sebelum saya masuk ke Muhammadiyah, sehingga peluang tantangan kompetisi ini selalu terus kita akan kaji apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi pemenang, jangan menjadi pecundang. Ya, UMY, UAD dan kampus-kampus Muhammadiyah itu terus berjuang. Muhammadiyah itu kampus-kampus itu misalnya tidak hanya berjuang kompetisi dengan negeri dan swasta lain, tapi dia juga berkompetisi sesama Muhammadiyah. Tidak apa-apa. Tahun ini misalnya UMY menjadi yang terbaik kampus Muhammadiyah dan swasta se-Indonesia versi Eurometrik. UAD menjadi terbaik dari sisi penelitiannya. Tinggal nanti perspektifnya apa? Memang selama ini ya UMY, UAD, UM Surakarta, UM Malang itu yang terus bersaing memang karena mereka memiliki ada di dalam dirinya. Nah ini yang coba Bapak Ibu perhatikan, misalnya motor, mobil. Motor itu kan ada aki, mobil itu ada aki. Aki itu digunakan untuk indikator sama untuk lampu-lampu, itu aki ya. Nah, dipakai terus kenapa aki tidak mati? Kenapa Bapak sekalian? Aki tidak mati, tidak habis struknya, dipakai terus.
Halo? Kenapa? Tahu nggak? Ini punya motor semua, punya motor loh. Kenapa nggak habis aki itu dipakai terus untuk lampu, untuk kenapa? Aki kan habis kalau dipakai. Ya. Kok nggak habis? Habis. Ya enggak, itu aki yang rusak berarti. Nggak akan habis. Olinya, aduh, boleh sama oli nggak sih? Nggak ya. Aki, kalau aki habis. Terima bonceng satu. Nah, kenapa aki tidak habis? Karena dia disupport dari mesin. Jadi aki itu menyala. Jadi kalau istilahnya akhirnya Aki menyala. Aki digunakan untuk menyalakan mesin. Ketika mesin itu menyala, maka dia mensupport aki. Sehingga aki digunakan itu nggak habis karena mensupport oleh mesin. Tapi mesin nggak bisa. Dia ada satu alat yang bisa mensupport, namanya dioda. Dioda inilah sebuah alat yang dia bisa memasukkan energi dari mesin kepada aki, sehingga ketika mesin berhenti, aki penuh lagi. Karena dioda ini masuk. Sehingga kalau ada motor kok nggak bisa di starter atau mobil, itu yang salah bisa 3 hal. Saya bukan orang teknik, tapi saya tahu karena kaitannya dengan motivasi ini. Yang satu, yang salah ada diodanya, berarti dia tidak mengisi. Atau dia mengisi, akinya sudah rusak. Atau akinya bagus, ada yang bocor. Biasanya kalau kita membuat lampu-lampu tambahan, kan variasi itu harus diukur itu. Kalau nggak diukur, nggak kuat. Karena ukuran motor dengan akinya itu sudah diukur oleh pabrik berapa jumlah lampu yang harus dinyalakan dan berapa kapasitas aki. Kalau ditambahi dengan lampu yang lain, kok akinya nggak ditambah kapasitasnya, pasti tekor. Meskipun diodanya masih baik, meskipun akinya masih baik. Nah, kalau ini tidak terjadi, akinya nggak baik, diodanya nggak baik, ada kebocoran, maka starter nggak bisa. Akhirnya diapakan biar ada modul motor gitu? Didorong. Sampai kapan kita dorong? Lah, tenaga atau guru atau manusia atau murid yang akinya sudah rusak, diodanya sudah rusak, motivasi internal dirinya dia tidak ada, maka seperti kita itu mendorong mobil motor ini. Maka ketika kita menjadi seorang guru, harus dihidupkan dulu diodanya anak ini, agar dia memiliki motivasi internal, dia akan jalan sendiri. Karena diodanya dihidupkan, direvisi, diperbaiki, termasuk para guru, Ustaz. Ya, kepala sekolah, murid pimpinan, itu harus mencas terus ini diodanya ini, agar dia itu bisa mendorong dirinya sendiri karena diodanya bagus. Kalau tidak, maka guru itu akan seperti mobil mogok, didorong terus. Kayak si liwat itu loh, didorong ya, nggak bisa lagi, dorong lagi. Siapa yang kuat mendorong sekarang? Itulah makanya di dalam sebuah cara memotivasi seseorang itu, motivasi terbaik itu motivasi internal, meskipun memang banyak terkait dengan eksternal. Eksternal tidak harus harta, tidak harus duit itu punya pengaruh eksternal ya. Tapi kenyamanan bekerja, sikap sama teman, saling menguatkan, itu eksternal yang mempengaruhi internal. Diodanya akan menguat. Oke, next. Nah, kita backgrounding. Bapak Ibu sekalian membuat pendidikan yang baik di kelompok bodoh. Kalau tidak di branding dan tidak dipromosikan, nggak akan banyak yang masuk sini. SD Kreatif Surabaya
Dulu ada SD yang tidak laku, bahkan mau tutup pinggir kali, dia mau, ya sudah tidak lagi berjalan. Tapi anak-anak muda, ada 3 anak muda yang kuat, ya, keinginan, maka membranding menjadi SD kreatif. Dan sekarang itu orang masuk sana itu harus inden 3 tahun. Jadi kelas 4 itu sudah didaftarkan. Padahal harganya mahal. Ada lagi sekarang di Jakarta, Ustaz. Sekolah telaga Ekonomi Muhammadiyah mahal. Ada sistem baru. 6 tahun itu investasi 200 juta. Jadi orang tua punya uang 200 juta, investasikan anak berikut 6 tahun. Tapi nanti kelas 6 dia lulus, 200 jutanya dikembalikan. Seperti gratis. Tapi kan 200 juta itu kecerdasan kita membuat sebuah inovasi pendidikan loh ya. Dulu di Zaitun sudah ada di Zaitun itu dengan sapi. Dulu sekarang kontroversi ya Zaitun ya. Dulu sapi kerbau yang bisa diambil di perah susunya itu 1. Dia sudah memperkirakan bahwa biaya anak itu cukup dengan perahan susu sapi. Itu inovasi. Ya, kayaknya di awal mahal 200 juta, tapi uang itu kembali. Nah, bagaimana membiayai anaknya? 200 juta yang digunakan sekolah untuk mencari pendanaan bagi anak-anak itu. Dengan cara apa? Cara bisnis, cara apapun bisa. Di properti misalnya, tapi memang harus tahu ya. Saham pun harus sudah milih-milih ya, mana saham yang memberikan keuntungan, mana yang tidak. Jadi sekolah sekarang tidak murni sekolah, sekarang sekolah itu menjadi industri pendidikan, bukan sekedar sosial pendidikan. Industri. Di Malang itu ada Tazkiyah, sekali masuk 30 juta. Tapi orang berbondong-bondong masuk sana. Padahal ada sekolahan bayar cuma 5 juta malah tidak mau. Apa itu? Branding. Nah, branding di situ ada desain. Dari desain itu ada nilai, ada value. Kita ada strategi, ada logonya, lalu marketing, apalagi itu. Identitas, baru akan trust, orang itu percaya. SD Muhammadiyah Puncak, beda dengan tadi kreatif tadi, 5 lantai pakai lift. Di Surabaya nggak ada orang itu SD ada karena cuma 1 lantai, 2 lantai nggak perlu lift, 3 pun nggak perlu lift. Anak-anak nanti malah ini 5 lantai pakai lift. Anak-anak itu ingin masuk itu, saya nyaksikan anak saya sendiri. Ada SMP yang bagus gedungnya, saya besok mau sekolah belajar Pak. Kenapa? Saya senang gedungnya itu bagus. Nah, branding itu bisa kalau kita orang tua, branding itu adalah logo dan hasilnya. Tapi anak-anak mungkin branding itu gedungnya. Ya, branding itu gedung bisa. Karena itu maka ada 5 P. Pertama untuk branding itu ada P, pertama itu produk. Ya, ada nggak itu? Ini kali ini jadi kualitas, kreativitas, publisitas, kuantitas, kapasitas, isitas. Isitas belakangan. Bayangkan kalau Bapak Ibu kualitasnya luar biasa ditambah dengan kuantitas, lalu di publisitas, ya. Kapasitasnya yang sekarang hanya 300 menjadi SD sini 1000, yang dulu hanya 1 hektar menjadi 4 hektar,
gitu. Maka yang dulu anak itu cuma bayar SPP 400 menjadi 1.200.000 misalnya. Bisa, oh bisa, itu dari luar. Memang ada sekolah yang murah, ada sekolah mahal. Sekolah murah itu untuk orang-orang yang memang dia itu bisanya membayar murah. Tapi kalau pondok pesantren Muhammadiyah nggak ada yang berani mahal, maka yang mahal itu diambil orang lain. Orang yang punya uang tidak mau dia sekolah murah. Nah, ini saya jelaskan tentang produk. Ada P5 itu, satu produk. Dari produk itu ada price. Sekarang orang itu sekolah, itu lihat harganya. Di pondok kok cuma 600.000. Anak saya dikasih makan apa ya? Itu kalau untuk menengah ke bawah, kemahalan. Kelas yang kelas kakap kemurahan malah dia nggak percaya. Saya membuat itu yang mahal, atau orang-orang sekolah murah, orang nggak percaya, nggak ada yang masuk. Tapi dimahalkan malah orang masuk. Ya, MUHI Jogja itu berapa bayarnya? MUHI Jogja SPP-nya itu 800.000 per bulan. Daripada mutu, bahkan Munom itu cuma 100.000 per bulan. Tahu? Murah ya sekitar itu 600, 700, di bawahnya mungkin yang jelas. Masuk pertama 20 sampai 20-an juta sekitar. Tapi 11 kelas terpenuhi. Yang 100.000 bayarnya satu kelas saja tidak terpenuhi. Lah gimana itu sekarang, ayo coba. Sehingga yang penting kan produk, ada price, ada produk. Lah itu perlu waktu memang untuk berpikir bagaimana kita berinovasi berkaitan dengan kreativitas untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas sehingga bisa kita jual. Kita jual itu namanya brand. Gontor itu dulu bukan apa-apa, itu di tempat pelosok yang jauh. Itu kan nggak dilewati oleh bis. Wong itu di Ponorogo itu adalah kota yang terpinggirkan. Ponorogo itu. Tapi situ kampusnya malah besar, gontornya juga besar. Padahal yang dilewati bis lewatan itu ada mobil, ada nganjuk malah tidak. Itu apa artinya harus sekalian? Artinya betapa bahwa orang itu tidak dilihat dari sisi tempat. Nah, saya usul kemarin saya pas di Jombang itu bertemu datangan kita sekretaris jenderal apa ya? PUPRA, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. PUPR. PUPR. Tapi tidak jenderal, masa sekjen namanya. Di bawahnya menteri itu apa? Sekjen ya? Bukan sekjen kok, dirjen. Itu banyak peluang kita untuk meminta sebenarnya sama. Tidak apa-apa, coba dibuka saja di UPA, ya teman-teman sekalian. Terus pesantrennya sudah didaftarkan nomor registrasinya belum? Nah, nanti saya kira ini yang terakhir ini ada aturan lain. Kita terima ya? Sudah, nanti dimasukkan. Kemudian karena mereka mensyaratkan salah satunya memang terregistrasi dulu pesantren itu. Kalau pesantren akan lebih diprioritaskan daripada sekolah biasa. Karena memang ini untuk asrama. Itu ya. Nah, kalau sudah dimasukkan secara online, nanti saya hubungi, akan saya WA dirjennya, ini sudah masuk, akan diklikkan itu ya, insya Allah.
Terserah mau di sini atau di sana, memang ada persyaratan itu nanti ke bagian umum. Makanya itu link-link itu penting. Link-link itu penting. Apa tadi itu ya? Pertama adalah produk, kedua price. Price sekarang itu bukan sekedar harga, tetapi sebuah lifestyle. Apa lifestyle itu? Gaya hidup. Jadi sekarang kalau orang bertanya, gimana anakmu? Dia mengatakan, anak saya dimuhi dengan kaya. Gak usah menunjukkan berapa hartanya. Orang kan mengatakan, oh, dia orang kaya, anaknya dimuhi. Belum tentu padahal ya, lifestyle. Tapi kalau anaknya di mana? Masanya di panti asuhan. Nah, dengan merujuk dia. Seakan panti asuhan itu memang karena tidak. Jadi bayar atau sekolah tertentu sekarang orang melihat itu di mana itu jadi lifestyle. Yang ketiga, person in touch. Jadi produk itu membutuhkan yang namanya SDM manusia. Bapak Ibu siap enggak untuk diajak berlari? Memang harus berlari. Untuk dari surga itu kan enggak mudah. Falak tahamal akobah, wama adro kamal akobah. Apa sih jalannya mendaki itu? Faktor rokobah. Sekarang nggak ada faktor rokobah itu membebaskan budak. Faktor rokobah sekarang diganti dengan membebaskan kebodohan, membebaskan kemiskinan. Dengan cara apa? Mengelola pendidikan lebih baik. Kita ini jarang kita mendaki ini. Jadi harus kita serius. Dan ini jalan surga. Jadi kita nggak main-main. Bapak sekalian, ketika Bapak itu mengajar, itu bukan menginterkan orang, bukan menginterkan anak, bukan. Ketika Bapak itu mengajar, Bapak telah mengukir surga di masa depan. Yakini itu. Ya, bukan hanya masa depan, kita sedang mengukir surga saat kita ini. Karena kepuasan seorang guru ketika melihat anaknya berhasil. Ya. Jadi begitu, tanpa kenal lelah. Ya. Yang paling indah itu ketika kita bisa menjadikan anak didik kita menjadi seseorang yang kaya, luar biasa. Itu adalah kehidupan. Next. Nah, akhirnya hasanah dunia, hasanah fil. Poin 1, next. Yang tadi, poin 2 sudah selesai, tidak ada lagi. Poin 2, kenapa Muhammadiyah? Saya pernah ikut menangani AMCF. AMCF itu Asia Muslim Charity Foundation yang berpusat di Dubai. Dananya banyak. Dia membuat ada 20-an lebih ya, 20 mahat bahasa Arab di Indonesia. 19-nya itu dengan Muhammadiyah, 1 dengan basis. Ketika ditanya kenapa dengan Muhammadiyah, namanya Mr. Puri, ya, pimpinannya itu. Kenapa Mr. Puri kok dengan Muhammadiyah? Dan beberapa kali saya terus ikut untuk terlibat dalam pengembangannya itu. Dia mengatakan Muhammadiyah itu organisasinya sudah matang dan orang-orangnya bisa dipercaya. Jadi kenapa kita itu berjuang di Muhammadiyah? Ada beberapa hal. Ya. Next terus. Itu nggak perlu terus. Ya. Terus nggak usah itu. Nah. Jadi secara manhaj Muhammadiyah itu ada di mana sih? Ini corak. Jadi Muhammadiyah itu sama dengan yang lain, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena yang dijadikan patokan Al-Quran dan Sunnahnya sama, kitab Sunnahnya sama. Perbedaannya hanya corak saja, tidak ada bedanya. Secara umum. Tapi yang membuat kenapa Muhammadiyah itu berjuang
Karena Muhammadiyah ingin membawa Islam itu hidup. Surat Al-Anfal ayat 24 kalau nggak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasul bila dia mengajakmu kepada sesuatu yang menghidupkan. Jadi Islam itu menghidupkan. Maka Muhammadiyah datang itu sebagai kelompok yang menghidupkan. Maka dikatakan sang pencerah, membawa Islam yang berkemajuan. Karena kita yang menghidupkan Islam. Janganlah Islam itu menjadi abu, tapi Islam harus menjadi api. Di bawah bendera revolusi, Bung Karno mengatakan Islam itu harus menjadi api, jangan menjadi api. Islam yang fokus kepada abu itu Islam Sontoroyo menurut Bung Karno. Makanya Bung Karno itu kemudian mengikuti Kiai Ahmad Dahlan dan ingin belajar karena cara berpikirnya dia senang itu karena semangatnya, apinya, api Islam. Itu membedakan antara Madhabiyah, Salafiyah, Tasdidiyah. Ada 3 corak macamnya. Yang pertama Madhabiyah. Next. Madhabiyah ini adalah cara berislam yang harus bersanad, harus bersambung, harus bermadhab. Tidak dianggap muslim yang baik kalau tidak punya madhab dan tidak punya sanad. Apa lagi? Semakin lama komunikasi ini, nggak selesai. Nah, termasuk Islam yang bermadhab, bersanad itu adalah Nahdlatul Ulama. Maka sejak awal saya mengatakan tidak sah Islam seseorang kalau dia tidak sambung sanadnya dari kiai sampai kepada Nabi. Karena corak dia corak bermadhab. Dalam akidah dia harus mengambil Asy'ariyah dan Maturidiyah. Padahal Asy'ariyah Maturidiyah itu adalah tabi'ut, tabi'in, generasi kelima. Diambil itu karena dianggap dia yang mengambil Al-Quran dan Sunnah. Dalam bidang fikih dia tidak mau keluar dari 4 dan memokokkan pada Syafi'iyah. Tapi kalau Syafi'i tidak ada, minimal tidak keluar dari 4 lah, 4 madhab ini. Padahal 4 madhab ini ada generasi ketiga dan keempat. Tabi'ut tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, paling tua Abu Hanifah dan Malik itu tabi'ut tabi'in. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal itu tabi'ut tabi'in. Nabi belum Nabi ada, dia belum ada semua, itu generasi keempat. Di bidang akhlak tasawuf dia harus ikut Junaidi dan Al-Ghazali. Junaidi itu generasi setelah Asy'ariyah, generasi ke-6. Apalagi Al-Ghazali. Tetapi yang diikuti di dalam Thariqah itu Thariqah generasi ke-8. Ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, Saziliyah, Ismailiyah dan lain-lain. Dia menyebut ada 40 Thariqah yang mutabarah di dalam tasawuf. Kalau Qadiriyah itu yang disusun oleh Abdul Qadir Jailani. Yang paling lengkap biasanya yang paling ikuti itu ya Qadiriyah, Naqsabandiyah. 2 ini. Atau Satiriyah ada yang Satiriyah. Saudara sekalian, jadi model corak seperti ini adalah corak Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon, Jamaah Al-Khairat yang ada di Palu dan sekitarnya ya. Kalau di Sumatera itu ada apa ya? Lupa saya. Ada beberapa. Intinya adalah dalam Islam harus berhad. Nah, yang kedua, ini sebagai antitesis, sebaliknya dia. Di dalam
Madhab itu kan kholaf belakangan. Yang punya Islam itu Nabi dan para sahabat. Nabi dan sahabat itu generasi terbaik. Langsung aja ikut ke sana, ar-rujuk ila Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salaf as-soleh. Itu disebut dengan salafi. Gerakan ini sebagai antitesis terhadap gerakan Madhabi yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah, dikembangkan kemudian secara gerakan besar-besaran oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia anti madhab, meskipun dalam berfikih dia madhabnya Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan nahnu Hanbaliyun di dalam akidah apa tadi? Al-Quran dan Sunnah duduk tidak di atas meja yang ada contohnya ya, di atas kursi dan lain-lain, pokoknya kembali ke masa lalu. Untung saja masih mau naik motor, mobil dan naik kereta api. Dulu waktu Nabi tidak ada. Kadang-kadang tidak konsisten. Hisab itu untuk puasa dia tidak mau, tapi sholat pakai hisab. Kalau pakai hisab seharusnya dia pakai matahari langsung lihat. Oh, matahari ke sini. Sehingga kalau mendung terus nggak perlu sholat, nggak kelihatan matahari. Tapi di Muhammadiyah itu ada coraknya juga. Meskipun tidak seperti ini, Muhammadiyah itu ada yang Musa, ada yang Munu. Tahu Musa? Muhammadiyah tapi rasa salafi. Munu Muhammadiyah rasa NU. Nah gitu ya. Ya memang karena kita berpasangan bertemu ya kadang ada perselingkuhan dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi perselingkuhan yang didulukan ya memang bertetangga itu kan nggak bisa kita streng ya. Nah, kita kan nggak diterima dong dengan orang. Dakwah itu kan harus pelan-pelan. Tetapi memang bermasyarakat tidak seperti dalam konsep. Next, nah Muhammadiyah itu di mana? Muhammadiyah itu nggak jelas. Maksudnya tidak salafi dan tidak madhabi. Ya tengah-tengah antara itu. Al-Quran dan Sunnah sama dengan salafi ar-rujuk, tapi tetap menggunakan pertimbangan madhab. Muhammadiyah nggak anti madhab, tapi tidak terikat oleh madhab. Ingat ya. Dia juga menggunakan, dia mengatakan Syafi'i itu orang hebat loh ya. Hanafi itu orang hebat, tapi ingat ulama-ulama itu punya keterbatasan. Mengapa? Karena yang mutlak hanyalah Quran dan Sunnah. Ketika ulama-ulama yang hebat madhab tadi itu beristihad, maka sebenarnya mereka beristihad sesuai dengan zamannya. Dan zaman kita bisa saja berbeda. Ya. Sehingga yang digunakan Muhammadiyah itu tajdidi dari satu Quran dan Sunnah, melihat para ulama, tapi dilihat konteks masa, zamannya, tempatnya, dan menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi Muhammadiyah itu berdasarkan ilmu. Makanya yang terakhir risalah Islam berkemajuan yang dicetuskan di Muktamar Solo kemarin. Solo nggak kemarin itu enggak? Kesasar. Nggak bisa masuk ke pembukaan. Alhamdulillah nggak apa-apa. Yang penting kan terus gembira, namanya juga gembira. Apapun yang terjadi kita harus gembira. Gembira kok sedih nggak boleh. Namanya penyedih. Walaupun ketinggalan apa? Bukan penggembira. Sasar-sasar ya. Sehingga konsep dan ilmu pengetahuan di Muhammadiyah itu menjadi sangat penting dijadikan pertimbangan. Ya, meskipun kita menggunakan pendapat ulama. Yang kedua, bermadhabnya Muhammadiyah itu manhaj. Kita gunakan usul fikihnya Syafi'i, kita gunakan usul fikihnya Hanafi, kalau tiga ini. Lalu yang miliknya Maliki dikembangkan oleh Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat Maqasidi itu.
Belinya Ahmad bin Hambal, usul fikihnya dikembangkan oleh ulama-ulama zaman pertengahan yang lain. Sehingga yang kita gunakan adalah madhab, itu adalah madhab di pemikiran, metodologi dan alat berijtihad. Karena itu yang terus berlanjut. Hasil itu bisa berubah dan berbeda. Maka kita manhajnya dasarnya Quran dan Sunnah, tapi cara berpikirnya mengikuti para ulama. Penggunaan dalil dengan istiqra' itu artinya semua dalil harus digunakan. Dan ibadah itu ya sifatnya adalah taklid, makos dan makosid. Jadi misalnya taklid itu harus ada hubungannya dengan dalil-dalil yang ada. Maka dalam ibadah sering kita akan sama, sering tidak semuanya ya. Dalam hal ibadah kita hampir sama dengan salafi, tapi di muamalah kita sama dengan Nahdliyin. Misalnya tentang musik, tentang patuh, kita hampir sama dengan Nahdliyin. Ya kadang-kadang Nahdliyin kebablasan tentang hubungannya dengan yang orang kafir, kebablasan dikit. Ya, kita pun hampir sama. Tapi di bidang ibadah kita hampir sama dengan salafi. Karena itu makanya ada munu dan ada musa. Ya, kalau yang lain silakan. Nah, inilah kalau sekalian hal pokok, maka tidak perlu kita kemudian merasa bahwa kita di luar. Kita ada di dalam Islam bersama dengan yang lain. Bedanya kita Islam mengembangkan budaya kebaikan dengan ilmu, dengan lantaran ilmu pengetahuan. Bukan sekedar Al-Quran dan Sunnah tanpa dipikirkan. Maka dalam MKC yang dikatakan Muhammadiyah itu di dalam menjalankan agama Islam itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, menggunakan akal pikiran yang sesuai dengan ajaran Islam. Jelas akal pikiran digunakan, bukan hanya tekstual Quran dan Sunnah. Nah, marilah kita yakini ini. Islam Muhammadiyah itu bukan untuk Muhammadiyah. Maka jangan bela Muhammadiyah. Kalau bapak ibu bela Muhammadiyah akan mati jahiliyah. Karena Muhammadiyah ada itu untuk apa? Membela agama Islam. Coba aja terbentuknya masyarakat Islam yang sebenar-benar. Jadi nggak perlu ada dibela. Muhammadiyah itu ada untuk membela Islam. Ya Allah, Tuhan Rabbiku Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku Muhammad gerakanku. Jadi Islam Allah dulu, Muhammad, Islam, baru Muhammadiyah. Muhammadiyah itu bukan Tuhan, bukan apapun, itu hanya gerakan. Dia bergerak untuk memajukan Islam. Dia bergerak untuk mengajak orang kepada Allah. Bergerak mengajak cinta kepada Rasulullah. Maka sebenarnya kalau ada orang, marilah kita besarkan Muhammadiyah, artinya membesarkan Islam. Muhammadiyah, Islam tanpa Muhammadiyah, dia tetap akan jalan dan jaya. Tapi Muhammadiyah tanpa Islam akan mati. Muhammadiyah itu hanya casing, isinya adalah Islam. Ini kemarin ada casingnya, nggak ada casingnya tetap jalan. Tak buang Muhammadiyahnya tetap jalan Islam ini. Karena Muhammadiyah itu adalah casing. Tapi ini kalau jatuh rusak. Kalau ada casing nggak apa-apa. Jadi itu penting Muhammadiyah itu, organisasi itu topi. Organisasi itu adalah helm. Yang penting itu kepala. Tapi kalau jatuh tidak ada helm, kepalanya bisa kopior. Makanya perlu helm. Muhammadiyah itu